Nama beliau adalah Cahyadi Takaryawan, tapi sering dipanggil dengan Pak Cah. Beliau merupakan putra kelima dari 7 bersaudara. Beliau lahir pada hari Sabtu Pahing tanggal 11 Desember 1965 di Desa Salam, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Nama istri beliau adalah Ida Nur Laila yang saat ini sudah dikaruniai 6 anak, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Jalur pendidikan formal beliau adalah SD Negeri Salam 1, SMP Negeri Karanganyar 1, SMA Negeri Karanganyar 1, Fakultas Farmasi UGM, dan melanjutkan ke pendidikan profesi apoteker di UGM. Kemudian untuk pendidikan non formal beliau pernah belajar di pesantren Mahasiswa Budi Mulia Yogyakarta, di pesantren Sabilul Khairat Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kemudian beliau juga belajar langsung kepada para ustadz dan kiai di Yogyakarta dan juga di Jawa Tengah. Beliau juga pernah belajar di jenjang pengkaderan dari basic training, Korps Pengkader HMI Cabang Yogyakarta, intermediate training sampai senior course, aneka training pengkaderan Jamaah Sholahuddin UGM, kemudian juga mengikuti pendidikan kepemimpinan nasional tahun 2008, program pendidikan reguler Angkatan 45 Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia tahun 2010. Organisasi yang diikuti beliau adalah Senat Mahasiswa Fakultas Farmasi UGM. Menjadi ketua bahkan pendiri Keluarga Mahasiswa Muslim Fakultas Farmasi UGM, HMI MPO Cabang Yogyakarta, UKKI Jamaah Sholahuddin UGM, Keluarga Alumni Jamaah Sholahuddin UGM. Saat ini aktivitas beliau yang pertama adalah menjadi bapak rumah tangga, kemudian trainer dan konsultan di Jogja Family Center, ketua Dewan Pembina YP2SU, staf ahli Pusat Psikologi Terapan Metamorfosa. Beliau juga sebagai seorang penulis, sebagai senior editor PT Era Adi Citra Intermedia, dan juga menjadi anggota Ikatan Alumni Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia Angkatan 45. Buku yang pernah ditulis beliau sudah hampir 50 judul. Di antaranya yang bestseller adalah Wonderful Series. Beberapa di antara Wonderful Husband, Wonderful Wife, Wonderful Marriage, dan sebagainya. Tapi di samping itu, masih banyak juga buku-buku yang telah beliau tulis, di antaranya Yang Tegar di Jalan Dakwah, Pernik-pernik Rumah Tangga Islami, Fikih Politik Perempuan, dan masih banyak sekali judul-judul buku beliau yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Itulah tadi biografi singkat dari Ustadz Cahyadi Takaryawan. Saya boleh memanggil dengan Pak Cah? Iya, mangga. Oh, boleh. Baik, terima kasih Pak Cah. Baiklah Pak Cah, berikutnya waktu akan kami berikan kepada panjenengan untuk memberikan materi tentang menumbuhkan dan menjaga kehangatan keluarga. Namun sebelumnya izinkan kembali kami untuk mengajak ayah dan bunda agar lebih bersemangat dalam mengikuti parenting ini untuk menyanyikan lagu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Mohon maaf kalau suara saya terlalu bagus. Baik, terima kasih Pak Cah atas waktu yang diberikan, atas izin yang diberikan kepada saya. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Cah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd.
Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus Al-Ustadz Nur Hidayat, MM, Ketua Perguruan Islam Rodotul Jannah, beserta seluruh staf di yayasan, para pimpinan sekolah-sekolah di lingkungan Perguruan Islam Rodotul Jannah, para ustadz, para ustadzah, para guru, dan semua saja sivitas akademika Rodotul Jannah, Bapak Ibu, orang tua, wali murid di lingkungan Rodotul Jannah, dan semua yang bergabung baik melalui forum Zoom maupun melalui Rodotul Jannah TV, channel YouTube. Saya sangat berbahagia mendapatkan kehormatan untuk silaturahim kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, keluarga besar Rodotul Jannah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semuanya atas pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dan keluarga kita dari COVID dan penyakit-penyakit berbahaya lainnya. Mudah-mudahan COVID ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tema kita memang sungguh menarik ya untuk kita diskusikan, dan karena waktu yang memang tidak panjang, saya akan langsung mengawali dan izinkan saya untuk share screen sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita menumbuhkan dan menjaga kehangatan dalam keluarga. Ada kata-kata kehangatan di sini ya. Jadi sesuatu yang memang harus kita jaga supaya tidak sampai membeku, supaya tidak sampai dingin, supaya tidak sampai menjadi tidak lagi menarik untuk kita nikmati. Jadi kehangatan keluarga ini harus kita tumbuhkan dan kita jaga senantiasa. Bagaimana caranya? Tentu ada sangat banyak, tapi karena waktu yang terbatas, izinkan saya menyampaikan 4 poin sebagai berikut. Yang pertama, saya nanti akan mengajak ayah bunda sekalian untuk menjaga kehangatan spiritualitas dalam keluarga kita. Yang kedua, kita menjaga kualitas masing-masing diri dari suami dan istri. Yang ketiga, menjaga pengenalan kita terhadap pasangan agar selalu hangat ya. Dan yang keempat adalah menjaga kualitas persahabatan dengan pasangan. Baik, yang pertama adalah menjaga kehangatan spiritualitas. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, dalam pernikahan itu ada sangat banyak jenis ikatan. Ya, contohnya misalnya ikatan legal formal. Ikatan legal formal itu misalnya kita punya akta nikah atau buku nikah, yaitu termasuk kategori ikatan legal formal. Kemudian ikatan legal formal itu juga dimulai dari hal yang sangat sakral, yaitu ijab dan qabul. Ya, ketika menikah, ijab dan qabul itu ikatan, dan itu adalah ikatan legal formal. Dengan itu, maka seseorang dikatakan sebagai menikah. Kalau tidak ada ijab dan qabul, maka seseorang tidak bisa dikatakan sebagai menikah. Menikah itu basicnya, fondasi awalnya yang membentuk satu keluarga itu adalah karena adanya ijab dan disambung dengan qabul. Itu ikatan yang coraknya adalah legal formal. Nah, kemudian ada sebagian orang yang ketika ditanya, mengapa kamu menikah sama dia? Kenapa kamu mau sama dia? Itu karena aku mencintainya, karena aku sayang kepadanya, karena aku suka kepadanya. Nah, itu ikatan-ikatan yang seringkali dianggap sebagai bercorak perasaan. Dan ikatan perasaan seperti ini, Bapak Ibu sekalian, itu ikatan yang sangat lemah. Kenapa lemah? Karena perasaan manusia itu berbolak-balik. Perasaan manusia itu fluktuatif. Jadi Bapak Ibu yang sudah menjalani kehidupan keluarga lebih dari 10 tahun, pasti akan menemukan dan merasakan bahwa fluktuasi perasaan dalam interaksi suami istri itu sangat cepat ya. Kadang-kadang dalam nggak usah hitungan hari, bahkan dalam hitungan jam, dalam hitungan menit, yang kadang-kadang itu sangat sangat sayang ya, ngerti-ngerti ada peristiwa tertentu langsung jengkel, langsung benci gitu. Kadang-kadang lagi marah-marahan, tapi ada peristiwa tertentu dalam hitungan menit, dalam hitungan jam itu sudah langsung berubah balik menjadi sangat sayang, dan begitu seterusnya. Jadi fluktuasi perasaan suami istri itu ya, kalau itu dijadikan sebagai ikatan, maka itulah yang sering menyebabkan orang itu cepat hilang ikatannya. Contohnya misalnya kalau data dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menyatakan bahwa perceraian di Indonesia itu di akhir 2020 kemarin itu setara dengan 1 menit 1 perceraian ya. Tiap menit ada 1 orang bercerai di Indonesia itu, atau setara dengan 60 cerai setiap jamnya. Tiap jam ada 60 orang bercerai, tiap menit ada 1 orang bercerai itu di Indonesia. Nah, itu ketika ditanya, kenapa kamu cerai? Sebagian dari mereka mengatakan, aku sudah nggak cinta lagi, gitu ya.
Jadi ikatannya hanya ikatan cinta. Ikatannya itu semata-mata aku cinta kamu, kamu cinta aku, sehingga kita menikah gitu. Nah, kalau ikatannya hanya seperti itu, maka itu mudah sekali hilangnya. Hari ini cinta, besok bisa hilang. Padahal sebaliknya juga, hari ini benci, besok bisa cinta. Itu sesuatu yang sangat fluktuatif. Maka saya katakan, ikatan pernikahan itu apabila hanya mengandalkan pada ikatan perasaan seperti itu, maka nilainya sangat sangat lemah, ikatan yang sangat lemah. Nah, ikatan yang sangat kuat itu adalah ikatan spiritualitas. Apa yang dimaksud dengan ikatan spiritual? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikatan spiritual itu ya, itu adalah satu ikatan yang menyebabkan kita itu terhimpun di dalam pernikahan itu, bahwa kita diikat dengan motivasi untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini menjalankan kehidupan itu ya dengan kesadaran ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, yang sederhana ya. Kita hadir di ruangan Zoom ini atau sebagian di antara kita menyimak melalui channel YouTube Rodotul Jannah TV. Itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ini undangan ya dari pihak sekolah, tetapi niatan motivasi kita itu nomor satu adalah untuk melakukan ibadah. Kita menjalankan puasa Ramadan, ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan sholat tarawih, ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semuanya harus kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ibadah, maka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk ketika kita menikah itu ya, sejak awal pernikahan dengan ijab qabul itu, kita sedang melaksanakan ibadah, bahkan dikatakan sebagai ibadah yang sangat panjang dalam kehidupan manusia. Coba perhatikan, kalau kita puasa Ramadan, maka puasa Ramadan itu umurnya 1 bulan, 29 hari atau 30 hari ya. Jadi Ramadan itu hanya 2 ya Bapak Ibu sekalian, kalau enggak 29 ya 30, cuma itu aja. Tidak ada Ramadan yang 28, tidak ada Ramadan yang 31, enggak ada. Ramadan itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai zaman sekarang, sampai kapanpun itu hanya 2. Kalau enggak 29, 30, itu doang. Di zaman Nabi yang paling banyak adalah 29 hari. Nabi di masa hidupnya paling sering menjumpai Ramadan itu dalam waktu 29 hari. Nah, kalau kita puasa Ramadan, ibadah itu nilainya 1 bulan, 29 atau 30 hari tadi. Kalau kita misalnya sholat misalnya ya, sehari yang wajib itu 5 kali. Sekali sholat misalnya berapa menit? Kalau sholat zuhur sebentar lagi nanti ya, misalnya 10 menit gitu. 10 menit kita melaksanakan sholat ditambah zikir dan seterusnya. Nah, jadi itu ibadah yang terbatas gitu, pendek, cuma 10 menit. Tapi kalau kita itu melaksanakan pernikahan, nikah itu ibadah. Dan sejak awal dengan kita ijab qabul itu, sampai akhir hayat kita masing-masing, kita sedang berada dalam situasi ibadah. Ibadah terpanjang dalam kehidupan kita adalah ibadah pernikahan, ibadah hidup berumah tangga sebagai bentuk ibadah yang kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membentuk rumah tangga ini karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikatan spiritual, ikatan yang sangat kuat yang membuat suami dan istri itu kalaupun fluktuasi ya suasana di antara mereka, perasaan di antara mereka itu fluktuatif, kadang-kadang seneng banget, kadang-kadang sayang banget gitu ya, kadang-kadang jengkel banget, bahkan kadang-kadang benci banget. Aku muak melihat wajah kamu gitu ya. Bapak-bapak kalau suatu ketika istrinya ngomong kayak begitu, itu jangan dianggap sebagai sebuah kondisi yang permanen. Saya ulangi ya. Ketika seorang istri lagi marah, jengkel, dia mengatakan, aku benci banget sama kamu, aku jengkel banget sama kamu, aku enggak suka sama kamu. Kata-kata seperti itu adalah ekspresi perasaan. Perempuan itu sangat sering ya melakukan, kalau dalam bahasa psikologinya itu belanja perasaan. Jadi dia sedang mencoba-coba kayak apa sih perasaannya yang ada dalam dirinya, lalu dia ekspresikan. Makanya dia bisa mengatakan perasaan-perasaan sesaat. Jadi kalau suatu ketika dia mengatakan aku sayang banget sama kamu, itu bukan berarti bahwa dia akan terus-menerus begitu, tidak. Karena ada suatu ketika dia juga jengkel. Sebagaimana ketika dia mengatakan aku jengkel banget sama kamu, jangan dianggap itu terus-menerus begitu. Jadi itu bukan permanen gitu ya, bukan sesuatu yang permanen. Jengkel itu bukan sesuatu yang sifatnya terus-menerus, tidak. Itu hanya sesaat. Pada waktu itu jengkel. Tapi begitu Anda memeluknya, Anda meminta maaf, hilang jengkelnya itu. Aku sekarang sayang banget sama kamu. Nah, jadi sesuatu yang kalau kita lihat ya, apapun fluktuasi perasaan kita dalam kehidupan berumah tangga, kita semuanya niatkan itu semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Aku membangun hidup berumah tangga dengan kamu, itu adalah meniti jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari ibadah kita, ini adalah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang menjadi orientasi hidup kita secara spiritual dalam keluarga itu adalah meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menjauhi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang menjadi orientasi kehidupan berumah tangga, meraih ridhonya, menjauhi murkanya.
Jadi kalau kita suka mengatakan, aku ingin bahagia, oke, ingin bahagia, tapi jangan mengejar kebahagiaan. Saya ulangi, kita ingin bahagia, oke, tapi jangan mengejar kebahagiaan. Kenapa demikian? Kalau kita mengejar kebahagiaan, misalnya dapat kebahagiaan itu, belum tentu Allah ridho. Belum tentu kita tidak mendapatkan murkanya. Saking pengen mendapatkan kebahagiaan, sampai akhirnya kemudian kita melakukan banyak hal, ternyata langkah yang kita tempuh itu dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bahagianya, perasaan kita bahagia sesaat pada waktu itu, tapi Allah murka yang menyebabkan penyesalan seumur hidup kita. Gitu. Makanya yang dikejar bukan kebahagiaannya, yang dikejar adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dikejar adalah agar kita terjauh dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridho, hidup Anda akan bahagia. Kalau kita jauh dari murkanya Allah, hidup Anda akan bahagia. Kalau Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, kita akan bahagia. Jadi yang kita cari adalah ridhonya Allah. Yang kita kejar adalah ridhonya Allah, bukan kebahagiaan. Ya, jangan dibalik. Jadi kalau kita itu mengejar semata-mata kebahagiaan, belum tentu Allah meridhai kita. Tapi kalau kita mengejar keberkahan, kita mengejar ridho Allah SWT, hidup kita mesti akan bahagia. Lalu bahwa kita hidup berumah tangga itu untuk meneladani sunnah Nabi SAW, kan? Karena faman roghiban sunati falaisa minni an-nikahu min sunati atau an-nikahu sunnati. Nikah itu bagian dari sunnahku. Maka faman roghiba sunnati falaisa minni, barang siapa yang tidak suka, faman roghiba an sunati falaisa minni, barang siapa yang enggak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari bagian dari umatku. Oleh karena itu, secara spiritualitas kita menyadari sepenuhnya yang kita lakukan itu adalah meneladani Nabi SAW dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan cara seperti itu, maka ini akan awet ya, hubungan rumah tangga kita itu akan awet. Kenapa? Ikatan yang paling menonjol adalah ikatan spiritualitas. Ikatan spiritual ini yang menyebabkan rumah tangga kita itu hangat senantiasa ya. Sampai kemudian kita bisa mencapai jannah nanti, surganya Allah SWT bersama dengan anggota keluarga kita. Walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alasnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasabat rahin. Orang-orang yang beriman dan anak turun mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan akan kami hubungkan, kami kumpulkan mereka dengan anak turun mereka yang beriman itu di surganya Allah SWT. Wama alasnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah SWT kelak akan mengumpulkan orang-orang beriman, orang-orang bertakwa bersama anggota keluarganya yang beriman dan bertakwa kepada Allah di surga dengan level yang sama supaya mereka bisa berkumpul dan berbahagia sampai di surganya Allah SWT. Inilah ikatan spiritual. Sebuah ikatan yang terus-menerus membuat kita itu menjadi hangat karena kita ingin terus-menerus dalam kebersamaan. Enggak cuma senang-senang di dunia, tapi kita pengen sampai di surganya Allah SWT. Enggak cuma kita berkeluarga di dunia, tapi sampai di surganya pun kita tetap bersama-sama. Kita tidak ingin satupun dari anggota keluarga kita yang tertinggal dari menikmati kebahagiaan di akhirat kelak di surganya Allah SWT. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, inilah ikatan spiritual yang sangat kuat. Orang-orang yang beriman kepada Allah SWT itu ya, menjadikan iman itu sendiri, menjadikan ketakwaan itu sebagai bagian dari fondasi yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita itu ya selalu berada dalam suasana mengupayakan agar mentaati Allah SWT. Kita itu takut melakukan penyimpangan-penyimpangan gitu ya, takut untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Sebagaimana makna takwa itu sendiri. Takwa itu artinya takut. Takwa itu khauf, ya, rasa takut kepada Allah SWT. Jadi kalau kita itu bertakwa, kita itu takut terjatuh ke dalam pelanggaran. Makanya kalau misalnya ya dalam kehidupan berumah tangga itu ada yang rusak hidup rumah tangganya karena pelanggaran-pelanggaran. Misalnya ada yang melakukan perselingkuhan, ya, pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan aspek-aspek ikatan dengan orang lain, ya, perselingkuhan atau situasi-situasi yang menyimpang gitu, maka yang dipertanyakan itu adalah bagaimana takwanya dia kepada Allah SWT. Takwa itu artinya takut kepada Allah SWT. Takwa itu takut kalau jatuh ke dalam pelanggaran. Takwa itu takut kalau keluarganya jatuh ke dalam kerusakan. Takwa itu artinya kita takut dosa, takut maksiat, takut api neraka. Karena Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Orang-orang bertakwa itu takut kalau dirinya dan keluarganya ada yang tersentuh api neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satu
siksanya ya, orang-orang yang lalai kelak di belum sampai surga neraka belum, tapi di alam kubur salah satu yang menyakitkan ya, menyedihkan bagi orang tua itu adalah ketika dia lalai tidak mendidik anak dengan baik pada saat kehidupan dunia, lalu anaknya menjadi anak yang menyimpang, maka penyimpangan-penyimpangan anaknya, bagian-bagian dari penyimpangan anaknya itu ditunjukkan oleh Allah SWT ketika orang itu di alam kubur itu ya, orang tua di alam kubur, anaknya nakal, kenakalan-kenakalannya akibat dari orang tuanya tidak mendidik dengan baik ditunjukin. Jadi orang tuanya itu ya, dia sedih banget di alam kuburnya itu menyaksikan karena Allah tampakin ya. Allah tampakin bahwa anak tuh, lihat tuh anak kamu tuh kayak kita nonton TV gitu di alam kubur itu ya. Tuh lihat tuh anak kamu tuh. Itu dia lagi maksiat, dia lagi ini itu yang jajan sedih karena itu nanti akan menjadi bagian pertanggungjawaban orang tua. Sebagaimana salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang tua ketika dia sudah di alam kubur adalah ditunjukin bagian-bagian dari amal solehnya. Lihat tuh anak kamu sekeluarga lagi berpuasa. Lihat tuh anak kamu keluarganya baik-baik saja. Lihat tuh anak kamu di dunia ini mereka mengaji Quran semuanya. Cucu kamu itu sekarang hafid Quran, ditunjukin kepada orang tuanya gitu ya. Lihat tuh sekolah di Rodotul Jannah menjadi anak soleh-solehah, itu cucu-cucu kamu, dulu kamu didik, dulu kamu arahkan dengan baik, sehingga akhirnya cucu-cucu kamu sekarang itu banyak yang hafal Quran, semuanya pada pintar ngaji, ditunjukin amal-amal soleh itu kepada orang tuanya ketika di alam kuburnya, belum sampai di surga neraka, belum, masih di alam kubur. Itu di antara siksa, di antara yang menyakitkan bagi orang tua, ditontonkan, dipertunjukkan kepadanya tentang kelakuan anak-anak yang nakal akibat dari kelalaian orang tua. Makanya ketika kita berdoa ya pada Allah SWT itu, kayak doa yang sering kita lantunkan, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Rabbik firli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya dan kedua orang tuaku. Warhamhuma dan berikan rahmat kepada keduanya, kedua orang tuaku itu, kama robbayani shaghira. Apa itu kama robbayani shaghira? Biasanya kita menerjemahkan dengan sebagaimana mereka menyayangi aku ketika aku masih kecil, gitu kan? Berilah kasih sayang, rahmat kepada kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi aku ketika aku masih kecil. Padahal teks bunyi doanya itu kama robbayani. Kama robbayani, robba yarbu, itu tarbiyah. Tarbiyah itu artinya apa? Pendidikan, edukasi. Jadi sayangilah mereka, rahmatilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku ketika aku masih kecil. Kama robbayani shaghira. Sebagaimana orang tuaku mendidik aku. Sekarang apa yang kita didikkan pada anak-anak kita? Jadi kalau orang tuanya galak kepada anaknya, kalau orang tuanya mukuli anaknya, kalau orang tuanya kasar kepada anaknya, kalau orang tuanya memberikan hal-hal yang menakutkan bagi anaknya, kalau orang tuanya memberikan hal-hal yang membuat anaknya menjadi trauma. Pendidikan apa yang diberikan pada anaknya itu? Padahal doanya seperti mereka mendidik aku. Dan ternyata pendidikannya nggak baik. Lalu kira-kira apa yang akan didapatkan oleh orang tuanya itu? Dengan pendidikan yang tidak baik itu. Makanya mari kita didik anak kita dengan sebaik-baiknya. Dengan pondasi takwa kepada Allah SWT. Nah, Bapak-Ibu sekalian, dengan kita memiliki ikatan spiritual berupa takwa itu ya, itu akan menyebabkan kita semuanya terjaga dalam kebaikan. Kenapa? Orang takwa itu takut kepada Allah SWT. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menjaga hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka dia akan mendapatkan surga sebagai tempat tinggalnya. Jadi takut kepada Allah SWT itu akan menjaga kita semuanya. Suami dimanapun dia berada, ya, lagi LDR karena pekerjaan, karena tugas, jauh ya LDR, tetap meskipun LDR itu dia menjadi orang yang takut kepada Allah SWT, terjaga kebaikannya. Banyak godaan di sana sini ya, karena lagi berpisah dengan istrinya, ada tawaran ini, ada tawaran itu, godaan sana, godaan sini. Nggak mau dia melakukan itu. Kenapa? Takwa kepada Allah SWT. Bahkan godaan yang sudah nyata sekalipun seperti yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika perempuan itu sudah masuk ke dalam kamar dan mengunci kamarnya, tinggal berdua saja, Nabi Yusuf diajak melakukan tindakan itu oleh perempuan itu. Wa ghallaqatil abwab, dikunci pintu-pintunya oleh perempuan itu. Wa qalat haytalak. Ayo kemari Yusuf, ayo kemari, kita lakukan karena tidak ada orang lainnya, kita pesta di sini. Walaqad hammat bihi wa hammat biha wa hamma biha. Allah SWT menyatakan kedua-duanya saling tertarik. Walaqad hammat bihi. Padahal perempuan itu
suka, tertarik dengan Yusuf. Waham Abiyah, dan Yusuf pun suka kepada perempuan itu. Suasananya sebetulnya, suasana saling suka. Bukan berarti Yusuf nggak senang sama perempuan itu, bukan berarti perempuan itu nggak suka sama Yusuf itu, senang dua-duanya. Tetapi karena takut kepada Allah SWT, ajakan itu bisa dienyahkan, bisa dihalau oleh Yusuf. Perempuan cantik, terpandang, mengajak tidak ada orang lainnya di kamar yang sudah dikunci. Apa yang dilakukan Yusuf? Waqala haytalak. Waqalat haytalak. Ayo kemari, Yusuf. Ayo kemari. Apa kata Yusuf? Ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah SWT. Ma'adzallah. Itulah ungkapan Nabi Yusuf yang luar biasa, yang menandakan dirinya itu orang yang bertakwa pada Allah SWT. Jadi, kalau kita itu bisa menjadi keluarga yang bertakwa pada Allah SWT, ikatan spiritual ini kita kuatkan dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu sekalian, keluarga kita menjaga hangat terus, kehangatan keluarga kita jaga. Apa yang merusak kehangatan keluarga? Ada yang tidak setia, ada yang tergoda, ada yang chatting mesra dengan laki-laki lain, ada yang chatting mesra dengan perempuan lainnya, ada yang mulai jalan-jalan berdua dengan orang lainnya, ada yang menjalin ikatan-ikatan di belakang pasangannya. Semua tindakan seperti ini merusak kehangatan keluarga. Dan apa yang menyebabkan mereka melakukan tindakan itu? Karena lemahnya ketakwaan pada Allah SWT, tidak takut kepada Allah, tidak merasa diawasi oleh Allah, tidak takut dengan ancaman-ancaman Allah SWT. Jadi orang seperti ini, yang harus dikuatkan adalah keimanan dan ketakwaannya untuk menjaga kehangatan keluarga. Ikatan yang harus sangat kuat adalah ikatan spiritual. Kalau kita terjaga spiritualitasnya, meskipun godaan itu sudah di depan mata, ma'adzallah, aku berlindung pada Allah. Jadi bukan, aku sudah punya istri, bukan soal itu. Aku nggak mau sama kamu karena aku sudah punya istri, bukan itu. Kenapa? Berarti kalau seperti itu kan seandainya aku belum punya istri, berarti mau diajak itu. Aku nggak mau karena aku sudah punya istri. Bukan, tapi aku takut kepada Allah. Kalau pernyataannya aku takut pada Allah seperti yang dikatakan oleh Nabi Yusuf, ma'azallah, maka entah punya istri apa tidak, kalau dapat kesempatan kayak gitu nggak akan dipakai. Tapi kalau kita mengatakan bahwa sorry ya Mbak ya, aku sudah punya istri nih, jadi sorry deh, aku nggak bisa ngelayani kamu. Itu kan alasannya adalah sudah punya istri. Berarti kalau belum punya istri, berarti dilayani. Nah, berarti kan bukan karena takut pada Allah. Orang bertakwa itu orang yang selalu takut kepada Allah dalam semua keadaannya. Maka takwa ini yang membuat kita terjaga. Takwa ini yang membuat kita setia. Takwa ini yang membuat kita hangat kondisi keluarganya. Tanpa ketakwaan jangan bicara kehangatan keluarga. Rusak keluarga kita kalau takwanya hilang, ya. Dan takwa akan memberikan jalan keluar dari semua persoalan kehidupan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari seluruh permasalahan kehidupannya. Bahkan ketika masalah itu adalah masalah ekonomi, karena situasi pandemi, karena situasi kita berada dalam situasi yang sulit karena pandemi ini, problem ekonomi menguat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga hanya kepada orang yang bertakwa. Ketika kita menemukan masalah-masalah semakin menumpuk ya, karena anak-anak selama ini banyak belajar di rumah, jenuh, kemudian berulah dan seterusnya, orang tuanya juga turun secara kondisi ekonominya, lalu kemudian situasi sosial belum kondusif, ditambah kita mendengar di India suasananya demikian mencekam, kematian semakin meningkat, Malaysia menyatakan kondisi darurat COVID, Singapura menyatakan sekarang ini kondisi darurat COVID, negara-negara lainnya tiba-tiba sekarang sudah mulai kembali berada dalam situasi yang mencekam, padahal kemarin sempat kita merasa sepertinya sudah mau selesai gitu ya, Masya Allah, ternyata justru kemudian sekarang terjadi pukulan yang sangat berat lagi. Nah, dalam situasi seperti ini, kita merasakan semuanya seakan-akan serba sulit. Nggak boleh mudik, bahkan aturan mudik lokal aja nggak boleh ya oleh pemerintah sekarang ini. Sudah diumumkan meskipun di beberapa provinsi membuat kebijakan sendiri-sendiri. Seperti Sultan Hamengkubuwono X, Sri Sultan mengatakan kalau mudik lokal sulit bagi kami untuk melarangnya. Gimana orang dari Bantul nggak boleh ke Sleman, orang dari Sleman nggak boleh ke kota, orang dari kota nggak boleh ke Kulon Progo. Gimana mungkin Jogja yang sempit itu lalu dilarang mudik lokal? Itu sesuatu yang mustahil, kata Sultan. NTB juga demikian, Gubernur NTB mengatakan kami mempersilakan masyarakat pulang kampung secara lokal itu, karena itu bagian dari kerinduan dan jangan kita mencegah kerinduan itu, kata Gubernur NTB. Apapun ya, karena ini situasi-situasi yang memang
perlu disikapi. Yang jelas, kalaupun misalnya ada tempat-tempat yang membolehkan, kayak di NTB diperbolehkan mudik lokal, yang penting adalah tidak melanggar protokol COVID, tetap menggunakan protokol COVID. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi serumit apapun masalah kita, kalau kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kemudahan atas semua urusan-urusannya. Apapun urusannya, apapun masalahnya, dijadikan mudah, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita khawatir tentang, ya Allah, bagaimana kalau situasi ini menyebabkan harga-harga menjadi naik semuanya. Sebetulnya apa sih masalahnya kalau harga naik? Yang menjadi masalah sebetulnya adalah kalau kita tidak mampu membeli, ya enggak? Kalau harga naik kita mampu membeli, apa masalahnya? Kalau harga turun tapi tetap nggak mampu membeli, bermasalah kan? Jadi sebetulnya bukan soal naik harga, tapi soal kita mampu membeli apa tidak. Jadi yang kita minta kepada Allah itu kemudahan, ya. Naik harga lah, kalau memang situasinya berat sehingga harus naik, ya itu nggak bisa disegah, tapi yang penting kita bisa mengakses. Kalaupun harga turun seturun-turunnya, tapi ternyata kita nggak mampu membeli juga, ya tetap bermasalah gitu kan. Maka orang yang bertakwa itu selalu ada jalan keluar. Orang bertakwa itu selalu menemukan kemudahan. Itulah kenapa kita harus menjaga ikatan spiritualitas. Hangatkan dan kuatkan, ya, ikatan spiritualitas ini agar hangat selalu keluarga kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bagaimana untuk menjaga kehangatan keluarga itu, ya, kita harus menjaga kualitas diri kita masing-masing. Sebagai suami, sebagai istri, ya, kita harus menjaga kualitas kebaikan diri kita. Bagaimana menjaga kualitas diri, Bapak Ibu sekalian? Teruslah belajar menjadi suami, menjadi istri yang semakin baik dari hari ke hari. Kita upayakan, ya, apalagi dengan Ramadan ini, insya Allah Ramadan ini membuat kita menjadi semakin baik, karena orientasi dari Ramadan itu adalah la'allakum tatakun, agar kalian semuanya menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tatakun, agar menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita itu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita akan menjadi orang yang bisa meningkat kualitas kebaikan kita itu menjadi baik dari hari ke hari, ya. Kita upayakan, ya, Bapak Ibu sekalian, kalau ingin menjaga kehangatan keluarga kita, kualitas pribadi penyusun keluarga itu harus meningkat, harus menjadi lebih baik gitu, karena semuanya kembali kepada kita. Siapakah suami yang terbaik? Suami yang terbaik menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suami yang paling pandai memuliakan istrinya. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku, Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yang paling baik terhadap istriku. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Jadi kalau suami ini meningkat kualitasnya, dia menjadi seorang suami yang penyayang, suami yang lembut, suami yang mampu memuliakan istrinya, suami yang mampu menghargai istrinya, suami yang mampu mengerti istrinya. Maka siapapun istri, kalau suaminya itu bertipe seperti itu, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi SAW, maka istri ini pasti akan berbahagia di sisinya. Mesti akan hangat suasananya. Kenapa? Karena suaminya suami yang baik, suami terbaik. Yang dinyatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW menyatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqan. Orang mukmin yang paling kuat keimanannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqan. Orang yang terbaik di antara kalian, orang yang terpilih di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Jadi kalau ditanyakan, siapakah orang yang paling baik? Orang yang paling baik adalah yang paling bisa memuliakan istrinya, yang paling bisa menghargai istrinya, yang paling bisa membahagiakan istrinya. Itulah laki-laki yang paling baik, yang paling bisa berlaku lembut kepada istrinya. Kenapa lembut? Karena Nabi SAW menyatakan, irfaq bil qawarir. Berlaku lembutlah kamu kepada al-qawarir. Siapa itu al-qawarir? Al-qawarir adalah jamak dari qaruroh. Siapa itu qaruroh? Qaruroh adalah gelas kaca. Ya, siapa gelas kaca itu? Yang dimaksud dengan qaruroh dalam hadis itu, gelas kaca itu maksudnya adalah
kaum perempuan, yaitu istri. Maka irfaq bil qawarir artinya berlaku lembutlah kamu kepada istri kamu. Jelas di sini dengan kata-kata rifq, yaitu irfaq. Maka arifku, kelembutan itu menjadi tuntutan bagi laki-laki untuk diberikan kepada istrinya. Suami yang paling baik di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling bisa berlaku lembut kepada istrinya. Tidak kasar kepada istrinya, tidak galak kepada istrinya. Kenapa perempuan dikatakan sebagai al-qawarir, sebagai qarurah, sebagai gelas kaca? Karena mudah retak, maka irfaq bil qawarir. Berlaku lembutlah kamu kepada qawarir, kepada gelas kaca itu. Ada ungkapan yang menarik dari Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar ketika memberikan penjelasan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat ke-19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu bergaul dengan istrimu dengan cara yang baik. Lalu kemudian dijelaskan wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah kamu dengan istri kamu dengan cara yang baik, yaitu kata Syekh Muhammad Abduh dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan muasyarah bil ma'ruf, kata-kata bil ma'ruf itu ya, bergaullah istrimu dengan cara yang baik itu, yaitu dengan cara yang dikenal dan disukai oleh hati mereka. Dikenal dan disukai oleh hati mereka. Jadi perintah kepada para suami agar mempergauli istri dengan cara yang dikenal dan disukai. Caranya itu disukai oleh istrinya. Oleh karena itu, kata Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar, ada 4 tindakan paling tidak yang beliau sebutkan di situ yang dianggap sebagai bertentangan atau tidak sesuai dengan perintah muasyarah bil ma'ruf, yaitu nomor 1 kata beliau mempersempit nafkah. Yang kedua adalah menyakiti istri dengan perkataan. Yang ketiga menyakiti istri dengan perbuatan. Yang keempat banyak cemberut dan berbuka masam ketika bertemu dengan istrinya. Coba perhatikan penjelasan Syekh Muhammad Abduh ini. Seorang suami dikatakan sebagai tidak melaksanakan muasyarah bil ma'ruf, jadi melanggar dari muasyarah bil ma'ruf itu adalah ketika dirinya yang dimaksud dengan mempersempit nafkah itu adalah suami ini punya duit ya banyak, tapi sengaja ngasih sedikit kepada istrinya. Nah, itu namanya mempersempit nafkah ya. Tapi kalau memang suami ini nggak mampu, nggak punya apa-apa gitu ya, itu namanya bukan mempersempit ya, itu namanya sempit karena memang tidak punya apa-apa. Nah, kalau memang nggak punya apa-apa, lalu bagaimana lagi? Tentu harus berusaha gitu ya. Tapi kalau dia punya banyak, tapi sengaja ngasih sedikit sampai nggak cukup, yang kebutuhan pokoknya, itu namanya mempersempit. Dan mempersempit nafkah itu artinya menyakiti istri. Dan menyakiti istri itu berarti tidak sesuai dengan perintah muasyarah bil ma'ruf. Oke, Bapak-Ibu sekalian yang dihormati Allah SWT, kalau kita perhatikan kata-kata Syekh Muhammad Abduh bahwa termasuk kategori yang melanggar muasyarah bil ma'ruf itu tadi adalah menyakiti dengan perkataan, menyakiti dengan perbuatan, dan banyak cemberut dan bermuka masam. Tuh, tadi pertanyaannya adalah mengapa perempuan disebut oleh Nabi SAW sebagai qawarir, ya, gelas kaca. Karena perempuan itu ya ngelihat suaminya berwajah masam, banyak cemberut, itu menyakitkan bagi dirinya. Suami pulang sampai di rumah ditanya, diem aja. Dari mana bang? Diem aja. Tadi ngapain aja bang? Diem aja. Diajak ngomong diem aja, diajak ditanya tidak menjawab, itu bisa menyakitkan bagi kaum perempuan. Maka wajah cemberut itu sudah cukup menyakiti hati perempuan. Suaminya tidak pernah cerah wajahnya, suaminya wajahnya cemberut terus di depan istrinya, itu menyebabkan istrinya menjadi tidak nyaman. Maka kata Syekh Muhammad Abduh, yang dimaksud dengan muasyarah bil ma'ruf itu ya, itu ketika seorang suami banyak berwajah masam, bermuka masam dan wajah cemberut itu sudah bisa meretakkan ya. Kalau tadi gelas-gelas kaca bisa retak itu. Bisa menyakitkan hati istrinya. Nah, lagi-lagi sahabat sekalian, kalau kita perhatikan takwa tadi itu ya, nilainya sangat penting dalam membangun kehidupan berumah tangga. Kehangatan keluarga itu dijaga dengan takwa. Salah satunya pernyataan Imam Hasan Al-Basri, seorang laki-laki datang kepada Imam Hasan Al-Basri, lalu dia bertanya, ya Imam,
anak perempuanku dipinang oleh beberapa laki-laki. Dengan siapa sebaiknya aku menikahkannya? Lalu Imam Hasan al-Basri mengatakan, nikahkan dia dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau ia mencintai istrinya, ia pasti akan menghormatinya. Tapi kalau tidak menyukainya, ia pasti tidak akan berlaku zalim kepada dirinya. Baik, ini satu ungkapan yang menguatkan ya, bahwa orang bertakwa itu kalau dia sedang cinta banget sama istrinya, mesti akan memuliakan. Tapi kalau lagi nggak seneng ya, cintanya lagi hilang kepada istrinya, lagi jengkel sama istrinya, tidak akan berlaku zalim kepadanya. Orang bertakwa itu ya takut berlaku zalim. Orang bertakwa itu ya takut untuk melakukan tindakan yang menyakiti orang lainnya. Jangankan orang lain, binatang saja loh, ya. Binatang saja itu nggak mau menyakitinya. Tadi pagi saya bikin postingan ya, karena terinspirasi oleh ungkapan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz ini di waktu-waktu tertentu, beliau di akhir-akhir periode kepengurusannya sebelum beliau wafat itu, beliau memerintahkan kepada petugas Baitul Mal negara, berikan uang di Baitul Mal ini kepada orang-orang fakir miskin. Keliling-keliling petugasnya, nggak ada lagi orang fakir miskin, ya Khalifah. Oke, kalau fakir miskin sudah nggak ada, coba berikan kepada anak-anak yatim yang membutuhkan. Keliling nyari-nyari anak, semuanya sudah tercukupi ya Khalifah. Kalau begitu carikan orang-orang pemuda-pemuda lajang yang mau menikah, yang tidak punya dana, yang tidak punya harta, berikan pada mereka. Cari-cari, semuanya sudah dapat ya Khalifah. Semuanya sudah terpenuhi ya Khalifah. Jadi tidak ada lagi orang fakir miskin di pemerintahnya Umar bin Abdul Aziz itu. Di akhir hayat beliau, di akhir periode pemerintahnya, semuanya adalah muzaki, pembayar zakat. Tidak ada mustahik. Jadi ketika mau diberikan kepada siapa, zakat itu nggak ada yang layak untuk menerima, karena semuanya adalah orang-orang yang sudah mampu. Karena nggak ada lagi, apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, belikan gandum, taruh di atas bukit-bukit, supaya tidak satupun burung kelaparan di negeri kita ini. Masya Allah ya. Saya sulit banget membayangkan sosok orang seperti Umar bin Abdul Aziz ini. Bukan saja manusia yang dipikirin, bukan saja manusia yang menggelisahkan dirinya. Kalau ada yatim yang tidak bisa makan, kalau ada janda-janda yang tua yang tidak bisa lagi mendapatkan penghasilan, lalu kemudian dia nggak bisa makan, khawatir dirinya bahwa ada orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu, khawatir dirinya bahwa ada anak-anak muda lajang yang pengen menikah tapi nggak punya modal, khawatir dirinya bahwa ada orang-orang yang dirinya itu tidak mampu tetapi dia tidak mengerti, maka dia berusaha untuk mengerti. Ternyata sudah nggak ada. Semuanya sudah menjadi mampu di masa pemerintahnya. Lalu akhirnya kalau begitu burung, coba bayangkan. Pastikan bahwa burung-burung di sini itu semuanya tercukupi makannya. Jadi akhirnya sampai dengan hari ini kalau Bapak Ibu ke Turki itu masih menjumpai tradisi masyarakat di Turki itu ya, itu ngasih makanan burung ya, naruh makanan-makanan gandum-gandum di atas bukit itu ya, kalau mereka panen gitu, naruh sebagainya di atas, itu tradisi dari Umar bin Abdul Aziz. Nah jadi orang bertakwa itu ya takut kalau sampai mendolimi burung saja takut. Nabi SAW pernah bersabda, kelak ada seorang perempuan yang disiksa di neraka. Kenapa? Karena perempuan ini dia memelihara kucing, lalu tidak memberinya makan di dalam kandang itu, tapi juga nggak melepas untuk mencari makan sendiri. Dikandangin kucingnya, di dalam kandang nggak dikasih makan, tetapi kucingnya nggak dilepas untuk mencari makan sendiri. Nah, orang seperti ini itu bisa mendapatkan siksa Allah di neraka karena mencelakai kucing. Coba bayangkan, hanya karena kucing ya. Maka orang bertakwa itu nggak akan menyakiti istrinya. Kepada kucing aja sayang kok, kepada burung aja sayang kok, apalagi kepada istri, gitu ya. Oke. Nah, di sisi istri, ini tadi babnya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas kebaikan diri kita. Di sisi istri, jadilah istri yang terbaik. Kalau tadi menjadi suami yang terbaik. Jadi istri, jadilah istri yang terbaik. Siapakah istri yang terbaik? Qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayun nisa'u khair ya Rasulullah?" Siapakah perempuan yang paling baik ya Rasulullah? Siapakah istri yang paling baik ya Rasulullah? Di antara jawaban beliau adalah allati tasruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara, dan seterusnya. Yang istri yang paling baik adalah yang paling menyenangkan jika dilihat oleh suaminya, yang mentaati jika diperintah, dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami menjadi benci. Nah, ketika memberikan hadis ini,
Apa yang menyenangkan itu ya? Apa yang menyenangkan? Ada kata-kata allati tasurruhu idza nadara. Perempuan yang paling baik, istri yang paling baik itu adalah yang menyenangkan apabila dilihat oleh suaminya. Tentu harus diberi catatan tambahan ya. Suami masing-masing. Yang paling menyenangkan suaminya yaitu suami masing-masing apabila suami itu melihatnya. Jadi bukan menyenangkan suami orang lain ya. Jadi suaminya sebel ngelihat dia, tapi suami orang lain senang ngelihat dia. Enggak kayak begitu tuh. Suami terbaik adalah istri yang terbaik adalah istri yang paling pandai menyenangkan hati suami, yang paling pandai menyenangkan apabila dilihat oleh suaminya. Istri yang jika dilihat oleh suaminya, suami yang menjadi senang, itulah istri yang paling baik di mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka istri harus berkolaborasi dengan suami untuk menghadirkan keharmonisan keluarga itu. Gimana caranya supaya suaminya senang, ya? Kemudian menjadi partner yang menyenangkan. Milikilah sikap dan sifat yang mampu menyenangkan. Jadi kalau menyenangkan itu nggak cuma soal fisik ya. Imam As-Sindi memberikan penjelasan tentang allati tasruhu idza nadara. Menyenangkan jika dipandang. Maka beliau mengatakan, yang dimaksud dengan menyenangkan jika dipandang itu adalah perempuan yang cantik secara lahiriah dan berakhlak mulia secara batiniah. Tuh. Jadi kalau tadi Nabi SAW mengarahkan kepada kaum laki-laki agar memiliki akhlak yang baik kepada istrinya, maka demikian pula Nabi SAW mengarahkan kepada kaum istri agar berlaku baik kepada suaminya. Jadi setara ya, Nabi mengarahkan suami, Nabi mengarahkan istri itu setara. Nabi mengarahkan agar para suami berlaku baik kepada istrinya, berlaku lembut kepada istrinya, berlaku santun kepada istrinya. Di sisi yang sama, di sisi lainnya, Nabi memerintahkan hal yang sama, yaitu para istri agar bisa memperlakukan suaminya dengan cara sebaik-baiknya. Para istri harus bisa berlaku mulia, memuliakan suaminya, berakhlak mulia kepada suaminya. Ketika Nabi SAW memerintahkan tazawwaju al-wadud wal walud, fa ini mukasiri bukumul umama yaumal qiyamah. Nikailah perempuan yang al-wadud, penyayang, wal walud, banyak anaknya. Fa ini mukasiru bikumul umama yaumal qiyamah, karena aku membanggakan jumlah kalian kelak di hari kiamat. Apa yang dimaksud dengan al-wadud? Perempuan yang penyayang. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menyatakan, yang dimaksud dengan al-wadud, perempuan penyayang itu adalah perempuan yang berpenampilan menarik, ya, dia memberikan tampilan yang menarik di depan suaminya, dan lemah lembut di hadapan suaminya. Nah, jadi kata wadud itu ya, ada sisi fisik di mana kemudian dia menampilkan hal yang menyenangkan bagi suaminya, dan berlaku lembut kepada suaminya. Ada sisi akhlaknya, yaitu berlaku lembut kepada suaminya. Makanya perempuan yang berlaku galak kepada suaminya itu pasti tidak menyenangkan. Perempuan yang kasar kepada suaminya itu tidak menyenangkan. Bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan perempuan yang dia itu memiliki tabiat yang galak kepada suami, bukan galak, tapi bahkan kalau kata beliau itu soal intonasi. Kata beliau begini, perempuan yang berbicara dengan intonasi yang tinggi di hadapan suaminya, maka itu adalah su'ul adab. Ya, saya ulangi, perempuan yang berbicara dengan intonasi tinggi itu adalah su'ul adab. Adab yang buruk. Sebagaimana laki-laki yang diperintahkan untuk irfaq bil qawarir, berlaku lembutlah. Kalau ada suami yang membentak istrinya, suami yang berlaku kasar kepada istrinya, itu su'ul adab. Kalau ada istri yang membentak suaminya, istri yang berlaku galak kepada suaminya, itu su'ul adab. Ya, maka hendaknya menjadi istri yang terbaik, yang membuat suami betah di rumah bersama dengan keluarganya, yang suaminya itu merasa bahwa istrinya sudah cukup baginya. Maka kolaborasi, ya. Suami itu, laki-laki itu ya makhluk visual, makhluk yang mudah tergoda oleh penglihatan. Maka Nabi mengatakan alati tasurhu idza nadoro, ada kata-kata nadoro, tasurhu idza nadoro. Kenapa? Laki-laki itu mudah terjatuh ke dalam fitnah oleh sesuatu yang masuk melalui pandangan matanya. Maka tugas para istri adalah manjakan pandangan suami Anda. Manjakan pandangan suami Anda agar suami Anda nyaman bersama dengan Anda, agar suami Anda betah bersama dengan Anda, karena dia adalah makhluk makhluk visual yang mudah tergoda oleh karena aspek-aspek
penglihatan. Hadis Nabi seperti ini harus kita tangkap secara cerdas bahwa ini isyarat laki-laki itu makhluk visual. Kalau istri berdandan cantik di rumah ya, suami akan happy bersama istrinya itu. Oke, nah akhlak kepada suami itu ya, jangan menyakiti suami dengan perbuatan, sikap, ataupun perkataan. Karena suami adalah pintu surga maupun neraka. Suatu ketika bibinya Husain bin Mihsan datang kepada Nabi SAW untuk satu keperluan. Setelah selesai keperluannya, dia ditanya oleh Nabi SAW, Adzatu zaujin anti, apakah kamu sudah menikah? Maka dia mengatakan, na'am, iya betul ya Rasulullah, aku sudah menikah. Lalu ditanya, wa kaifa antilahu, bagaimana kamu bersikap kepada suami kamu? Maka bibinya Husain mengatakan, ma'aluhu illa ma'ajastuanhu, aku tidak mengurangi sedikit pun haknya, kecuali atas apa-apa yang aku tidak mampu untuk menunaikannya. Nah, atas jawaban itu Nabi SAW mengatakan, fanduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan bagaimana posisi kamu di hadapan suami kamu, karena suami kamu adalah surga dan neraka kamu. Masya Allah ya. Jadi seorang suami bisa menjadi pintu surga bagi istrinya, bisa menjadi pintu neraka bagi istrinya. Kapan menjadi pintu surga? Kalau dia mampu bersikap menghormati suami, menghargai suami, berakhlak mulia kepada suami, itu dia akan menjadi pintu surganya. Kapan menjadi pintu neraka? Kalau dia berlaku galak kepada suami, kalau dia berlaku semena-mena kepada suami, kalau dia berlaku kasar kepada suami, bisa menjadi pintu neraka bagi dirinya. Sama dengan laki-laki. Seorang laki-laki bisa mendapatkan surga dari rumahnya sendiri dengan memperlakukan istri dengan cara yang paling baik, berakhlak mulia, irfaq bil qawarir, berlaku lembut kepada istrinya. Seorang suami bisa mendapatkan neraka dari rumahnya sendiri, yaitu ketika dia menyia-nyiakan istri, mendolimi istri, menyakiti istri, itu bisa menyebabkan dirinya mendapatkan siksa neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik, mungkin ini yang terakhir saya sampaikan sebelum dialog ya. Poin-poin lainnya mungkin nanti akan bisa dibaca aja. Nanti materinya silakan di-share kepada peserta, boleh ya, boleh di-share kepada peserta. Saya menambahkan satu poin sebelum nanti kita akhiri dengan dialog ya, yaitu bagaimana menjaga kualitas persahabatan dengan pasangan. Agar terjadi kehangatan keluarga, yang harus kita lakukan adalah menjaga kualitas persahabatan dengan pasangan. Apa yang dimaksud dengan kualitas persahabatan? Bapak Ibu sekalian, ikatan yang terjadi antara suami istri, kalau dikatakan suami istri itu ya, itu tuh adalah sesuatu yang sifatnya legal formal, bahwa secara legal formal ini suami, ini istri yang sah melakukan hubungan sebagai suami istri. Tetapi hakikatnya mereka itu secara emosional harusnya menjadi persahabatan. Bahkan kalau dalam dunia psikologi ada yang menyatakan begini, tidak ada yang tersisa pada pasangan yang tua umurnya kecuali kualitas persahabatan di antara mereka. Jadi kalau suami istri sudah mencapai umur-umur tua ya, seperti saya yang sudah punya cucu gitu ya. Jadi kalau sudah menjadi kakek, menjadi nenek itu, nggak ada yang tersisa pada rumah tangga mereka itu, kecuali ketika mereka mampu menjaga kualitas persahabatan. Apa yang dimaksud dengan kualitas persahabatan, Bapak-Ibu sekalian? Suami istri menjadi sahabat itu kayak apa? Nah, kalau menggunakan teorinya Profesor Olson dalam Circumflex Model of Marital and Family System, beliau mengatakan bahwa untuk menjaga kualitas hubungan dengan pasangan itu ya, paling tidak diperlukan 3 aspek. Nomor 1 namanya cohesion atau kohesi, nomor 2 namanya flexibility, nomor 3 namanya communication atau komunikasi. Yang dimaksud dengan cohesion, kata beliau, ya, kohesi itu adalah emotional closeness, kehangatan emosional. Nah, ini dia pentingnya di sini ya. Jadi sahabat itu kalau dekat secara emosional ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya nih, ibu-ibu di sini punya sahabat di luar sana. Apa ciri bersahabat itu? Mesti ada kedekatan emosionalnya. Bahwa Anda merasa cocok, Anda merasa klik, Anda merasa nyaman dengan dia gitu ya. Itu ada kohesi itu namanya gitu. Nah, antara suami dan istri harus terjadi seperti itu. Kohesinya yang disebut dengan emotional closeness, kohesi itu ya. Kedekatan emosional itu kalau bahasa Qur'annya adalah libashunna libasulakum wa antum libasulahun. Mereka para istri adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Jadi libas, pakaian, seperti pakaian yang melekat. Ada kelekatan emosional, ada kehangatan emosional antara suami dan istri. Nah, kohesi ini yang dijaga, Bapak-Ibu sekalian ya. Jangan sampai kemudian kita kehilangan kohesi. Kalau kehilangan kohesi, nanti menyebabkan sangat banyak yang hilang. Bermula dari kehilangan kohesi, bisa menyebabkan hilangnya yang lain-lain. Contoh, hilangnya komunikasi. Komunikasi itu hilang kalau tidak ada kohesinya. Coba perhatikan begini. Kalau sedang tidak nyaman hubungannya, misalnya perasaannya nggak enak, sedang terjadi konflik, mesti komunikasi nggak nyaman.
Meskipun Anda seorang pakar komunikasi, Anda doktor di bidang komunikasi, Anda belajar S1, S2, S3 bidang komunikasi. Kalaupun Anda pakar komunikasi, Anda tidak akan bisa berkomunikasi dengan nyaman dengan orang lain apabila Anda kehilangan kohesi dengan orang itu, apalagi pasangan Anda. Jadi kalau Anda kehilangan kohesi ya, nggak punya kelekatan dengan pasangan Anda, nggak enak suasananya itu, maka gagal komunikasinya gitu ya. Maka harus dijaga kohesi itu. Suasana seperti libas pakaian yang melekat itu ya, yang hangat melekat itu seperti pakaian gambarannya, maka itu jangan sampai hilang ya, dijaga terus-menerus agar kohesinya senantiasa ada. Nah, yang dimaksud dengan flexibility, Bapak-Ibu sekalian, adalah fleksibilitas, yaitu ada bagian-bagian yang kita jaga dalam rumah tangga kita itu untuk bernilai tetap. Ada yang tetap kita jaga, tidak boleh berubah, tetapi ada bagian yang berkembang dan bisa berubah. Contohnya apa? Misalnya yang tetap itu ya, nilai, value itu tetap, bahwa kita berpegang kepada nilai-nilai Islam. Ini tetap nggak boleh berubah dalam situasi apapun. Tetapi yang berubah itu misalnya apa? Contohnya misalnya bagaimana cara pendekatan kita kepada anak, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak. Itu berubah menyesuaikan dengan umur mereka. Kalau masih bayi, kita berinteraksi dengan cara begini. Ketika kemudian dia sudah mulai anak-anak, interaksi kita berbeda. Kalau dia sudah mulai remaja, interaksi kita berbeda. Kalau dia sudah mulai dewasa, interaksi kita berbeda. Jadi ada yang berubah, cara komunikasinya, cara interaksinya, cara kita mengarahkannya itu berbeda sesuai dengan umurnya. Itu namanya fleksibel, gitu ya. Jadi bukan menggunakan cara yang sama untuk setiap level umur mereka. Jadi ada hal-hal yang harus fleksibel di rumah tangga kita, meskipun ada yang harus tetap, yaitu berupa value atau nilai. Dan communication ya, komunikasi. Jadi komunikasi ini sebetulnya lancar apabila kita sudah memiliki kohesi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita ngelihat ya, apa sih sahabat itu? Kenapa suami dan istri harus menjadi sahabat? Kok kayak apa sih? Kalau kita mengatakan suami istri itu kayak formal banget gitu ya, legal formal gitu loh. Kalau suami istri itu, aku suami ini kewajiban sudah aku lakukan, mana hakku? Aku istri, ini kewajibanku, mana hakku? Jadi kalau suami istri itu saling tuntut hak dan kewajiban. Kalau mereka pandai menjadi sahabat, sahabat itu artinya apa? Curhat, ngobrol, asyik, kompak gitu kan. Harusnya suami curhat kepada istri, istri curhat kepada suami. Nah, yang terjadi malah istri curhat ke temannya di luar sana, suami curhat ke temannya di luar sana gitu ya. Suami istri di rumah nggak pernah ngobrol. Suaminya ngobrol dengan teman ronda, istrinya ngobrol dengan teman sosialita. Kapan dong mereka menjadi hangat ya? Harusnya mereka menjadi sahabat yang asyik ngobrol. Kenapa istri nggak mau ngobrol? Suami itu nggak asyik kalau diajak ngobrol diem aja, jengkel aku kata istrinya gitu. Kata suaminya, kenapa nggak mau ngobrol? Lah istriku ngomong terus cerewet, aku nggak mau ngobrol terus kayak begitu. Orang nggak ada berhentinya ngomong terus. Nggak asyik akhirnya mereka dalam suasana kayak begitu. Lalu sahabat itu kompak ya. Kompak itu apa? Kalau coba perhatikan. Ayo kita bubur yuk. Ayo gitu aja. Kalau sahabat itu nggak mikir-mikir itu. Ayo jalan yuk. Ayo jalan gitu ya. Ayo ke sana. Ayo gitu kan. Kompak gitu. Nah suami istri kadang-kadang nggak begitu. Bang, ayo dong sesekali waktu keluar bubur yuk. Bubur kemana? Ya kemana lah. Ya aku nggak tahu kemana. Akhirnya mereka bingung dan bertengkar. Kita ke sana aja. Emang di sana ada apa? Di sana ayamnya enak loh. Ayam aja. Di rumah juga ada ayam kata istrinya gitu ya. Oh tapi sambalnya di rumah juga sambalnya enak. Bertengkar mereka soal seperti itu, nggak kompak gitu. Kalau nggak menjadi sahabat, apa saja menjadi bahan pertengkaran. Menu buka puasa bisa bahan pertengkaran. Menu sahur bisa menjadi bahan pertengkaran, nggak kompak gitu. Tetapi nggak kompak itu kadang-kadang juga nggak asik. Contohnya misalnya suami yang terserah. Suami yang bilang terserah. Ayah, nanti ayah mau buka puasa apa? Terserah. Ayah besok mau sahur apa? Terserah. Itu terserah itu sebenarnya ingin kompak ya, ingin kompak, tapi kadang-kadang nggak asik. Oh, ini suami nggak punya inisiatif sama sekali. Apa kami itu nggak punya keinginan gitu loh? Apa kami itu nggak punya pengen apa gitu? Kok terserah semuanya gitu? Ayah, ayo jalan-jalan yuk, mumpung sore-sore sambil nyari buka, nanti kita buka bersama sama anak. Iya, terserah. Oke, akhirnya jalan. Terus kita kemana ya? Terserah. Sampai di restoran. Ayah mau makan apa? Terserah. Nggak enak banget kayak begitu tuh ya. Jadi itu namanya nggak asyik. Jadi kompak iya, asyik iya, itu namanya sahabat. Oke. Kemudian sahabat itu seseorang yang kita rela menceritakan semua masalah hanya kepadanya. Kita
nggak sungkan cerita kepada dia. Sahabat itu seseorang yang kita betah berlama-lama mendengarkan cerita yang sama darinya. Ntar kalau Bapak Ibu sudah semakin tua, ini semuanya masih muda ya, saya paling tua di sini. Ntar kalau sudah semakin tua, maka orang tua itu cirinya sama. Semua orang tua di muka bumi ini cirinya sama, yaitu suka mengulang cerita-cerita yang sama. Coba bayangkan, kalau tinggal suami istri, sudah tua dua-duanya, kakek, nenek, ketemu setiap hari gitu. Kakek ceritanya itu aja tiap hari, nenek ceritanya itu aja tiap hari. Kenapa mereka betah mendengarkan? Karena sahabat. Kalau tidak mencapai kualitas persahabatan, bertengkar mereka setiap harinya. Kakek nenek tinggal berdua. Anak-anak sudah nyebar kemana-mana. Cucu-cucu sudah nyebar kemana-mana. Tinggal mereka berdua. Pagi-pagi, kakek nenek duduk berdua. Ada teh panas ya, menemani mereka. Nenek bilang, "Kek, cerita dong." Kakeknya cerita dulu, tahun 1965 itu kita, itu sudah 100 kali, sudah 1000 kali kamu ceritakan. Yang lain, dulu waktu tahun 80 itu kita jalan-jalan, itu juga sudah sering kamu ceritakan. Yang lain, nggak ada lagi yang lainnya. Jadi semua cerita kakek sudah dihafal oleh nenek, semua cerita nenek sudah dihafal oleh kakek. Tapi kalau mereka sahabat, sahabat adalah seseorang yang betah berlama-lama mendengarkan cerita yang sama. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah tinggal bersama orang tuanya yang sudah tua gitu ya, jangan memarahi orang tua kalau ceritanya sama terus. Tiba-tiba pagi-pagi kakek cerita bla bla bla. Kayak sudah bosen dengar kayak gitu terus tiap hari. Jangan dimarahi karena orang tua nggak punya cerita yang baru. Oke? Sahabat adalah seseorang yang kita betah menghabiskan waktu dengannya. Aisyah dengan Nabi SAW betah banget. Nabi dengan Aisyah betah banget. Menemaninya bermain-main, menemaninya lomba lari, menemaninya nonton permainan orang-orang Habasyah yang di masjid ya, Masya Allah, betah berlama-lama dengan Aisyah. Mendengarkan cerita Aisyah malam-malam hari tentang 11 orang perempuan, betah Nabi mendengarkannya. Dan sahabat adalah seseorang yang ada ketika kita memerlukannya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, semoga kita bisa menjaga kehangatan keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saya kembalikan kepada moderator. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Cah atas materi yang disampaikan, begitu luar biasa, begitu padat, dan ini menjadikan ilmu baru bagi kami semuanya. Ada 4 poin tadi yang disampaikan oleh Pak Cah. Yang pertama, dalam menumbuhkan dan menjaga kehangatan keluarga itu, yang pertama harus menjaga kehangatan spiritual, selanjutnya menjaga kualitas diri, kemudian yang ketiga menjaga pengenalan terhadap pasangan, dan yang keempat menjaga kualitas persahabatan dengan pasangan. Sekilas terlihat nampak sangat mudah sekali, tetapi begitu kita aplikasikan, mungkin dari beberapa di antara kita mengalami kesulitan, atau bisa dibalik, sekilas terlihat sulit, tetapi ketika dipraktekkan ternyata alhamdulillah sangat mudah. Nah, ini tentunya berbeda-beda cara kita untuk menanggapi, cara kita menyikapi tentang materi yang disampaikan oleh Pak Cah. Untuk itu kami persilahkan kepada ayah dan bunda untuk menyampaikan unek-uneknya, untuk menyampaikan pertanyaannya, atau mengajak berdialog dan berdiskusi dalam parenting pada pagi hari ini. Kami persilahkan untuk bisa raise hand dengan klik raise hand kalau memang ingin mengajukan pertanyaan secara live, atau bisa juga melalui chat langsung ke kami. Baik, Pak Cah, apakah sudah berkenan untuk mendengarkan pertanyaan dari para ayah dan bunda? Ya, mangga. Baik, ini sudah ada satu Pak Cah yang masuk pertanyaannya. Oke. Saya bacakan, boleh, J? Ya, mangga. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara mengambil hati atau berbaikan dengan pasangan setelah bertengkar? Iya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, tentang bertengkar. Seorang psikolog namanya Mark Flately, dia mengatakan bahwa konflik suami istri, pertengkaran suami istri itu sesuatu yang menjadi konsekuensi dari adanya interaksi sehari-hari antara suami dan istri itu. Artinya apa? Mesti terjadi. Konflik itu mesti terjadi. Tidak mungkin suami istri tanpa konflik, nggak ada ya. Bahkan dalam rumah tangganya Nabi SAW juga ada pertengkarannya, ada konfliknya. Meskipun Nabi pandai menyelesaikan konflik itu. Misalnya kisah yang sangat terkenal itu adalah kisah tentang
istri-istri Nabi yang menuntut kepada Nabi SAW untuk kenaikan tambahan belanja, ya. Yang kemudian nanti turun Quran surat Al-Ahzab itu muncul konflik yang meskipun bentuknya adalah Nabi mendiamkan mereka, tapi itu kelihatan sahabat aja tahu ini konflik gitu ya. Meskipun Nabi tidak memarahi istrinya, Nabi tidak mengata-ngatain istrinya, tidak. Nabi diam saja, berdiam berlama-lama di dalam kamarnya. Lalu kemudian para istri menjadi bingung dibuatnya. Para sahabat menjadi bingung dibuatnya karena Nabi diam saja berlama-lama di dalam kamar. Jadi ini contoh konflik di zaman Nabi juga ada, gitu ya. Nah, jadi dalam konteks kita memahami konflik itu, pertama pahami dulu bahwa konflik itu adalah sebuah kewajaran dalam sebuah interaksi. Yang kita sebut dengan keluarga sakinah itu bukannya keluarga yang tanpa konflik. Kalau kita mengatakan keluarga sakinah adalah keluarga yang tidak ada konflik, kalau begitu nggak ada keluarga sakinah. Keluarga sakinah bedanya apa dengan yang tidak sakinah? Bedanya adalah dalam keluarga sakinah pandai menyelesaikan konflik, pandai mengubah konflik menjadi cinta, pandai keluar dari pertengkaran-pertengkaran itu, gitu ya. Jadi pahami bahwa itu sebagai satu kewajaran. Bahkan kata psikolog yang tadi saya kutip ya, Mark Vitali itu, dia mengatakan begini, intensitas konflik yang paling tinggi kejadiannya itu adalah pada orang yang paling dekat hubungannya. Jadi gini, kalau Anda punya teman jauh, maka itu jarang konflik. Kenapa? Nggak pernah ketemu. Kalau Anda punya saudara jauh, itu Anda tidak konflik. Kenapa? Karena jarang ketemu. Jadi siapa yang paling sering konflik dengan kita adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan kita. Makanya suami istri itu peluang terjadinya konflik sangat tinggi. Kenapa? Karena tiap hari ketemu. Hubungannya sangat dekat dan tidak memiliki hijab, nggak punya batas gitu yang antara suami dan istri itu. Benar-benar interaksi sangat intim. Makanya peluang terjadinya konflik malah lebih tinggi. Nah, jadi pahami dulu sebagai kewajaran. Nomor 2, sebisa mungkin kita memiliki yang disebut sebagai PDK, pintu darurat keluarga. Apa yang dimaksud dengan pintu darurat keluarga? Yaitu satu kesepakatan antara suami dan istri, bagaimana cara kita untuk keluar dari persoalan. Habis bertengkar, bagaimana caranya? Itu disepakati sebelum bertengkar. Jadi gini, dalam situasi suami istri itu lagi happy, lagi nyaman, suasana ngobrol, gimana ya kalau kita suatu ketika ada masalah di antara kita, bagaimana cara kita keluar dari masalah, bagaimana cara kita, bahkan kalau seorang istri bisa bertanya kepada suaminya begini, Bang, kalau kamu lagi marah gitu itu, aku sebaiknya bagaimana? Jadi itu ditanyakan ketika suaminya sedang tidak marah. Kalau pas suaminya marah ditanya kayak begitu tambah marah dia gitu. Tapi pada saat suami istri lagi enak, suasananya nyaman, suasananya gitu ya, nanya, Bang, kalau pas kamu lagi marah gitu, menurutmu sebaiknya aku bagaimana? Demikian pula suami bertanya pada istrinya, Dek, kalau kamu lagi ngamuk-ngamuk kayak gitu tuh ya, sebaiknya aku bagaimana gitu. Menurutmu yang bagusnya aku kayak apa gitu. Nah, kayak begini nih, itu bisa menjadi PDK, pintu darurat keluarga. Jadi suami tahu responnya yang tepat ketika istri lagi marah, dan istri tahu respon yang tepat ketika suami lagi marah. Maka ini menjadi salah satu cadangan bagi kita semuanya, cadangan pengetahuan yang disebut dengan PDK, pintu darurat keluarga. Itu seperti kalau dalam pesawat ya, pesawat mendarat darurat itu punya pintu darurat, sehingga pintu darurat itu bisa dibuka ketika pesawat mendarat darurat, menyelamatkan semua penumpang gitu. Atau kalau di daerah-daerah yang rawan musibah itu ya, kita punya namanya jalur evakuasi. Kalau terjadi gempa, lari ke sana. Itu jalur-jalur yang untuk evakuasi gitu. Nah, kita sudah tahu kayak begitu. Jadi kalau kita misalnya lagi konflik, kita tahu bagaimana cara menyelesaikannya kalau kita sudah punya kesepakatan. Bagus kalau sudah punya kesepakatan ya. Jadi miliki PDK, pintu darurat keluarga. Kemudian yang ketiga, kita harus memiliki yang disebut sebagai resolusi konflik. Jadi resolusi konflik itu pilihan. Memilih cara keluar dari konflik. Saya masih mengutip ungkapan psikolog Mark Vitali tadi ya. Dia mengatakan begini, konflik itu sesuatu yang mesti terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Sayangnya, kata dia, kita nggak pernah belajar tentang konflik. Jadi konflik itu pasti terjadi. Tapi sayangnya kita nggak pernah belajar bagaimana menghadapi konflik itu. Sehingga akhirnya apa? Ketika terjadi konflik, bingung karena tidak pernah belajar bagaimana menghadapi konflik. Jadi mestinya kita tuh belajar bagaimana cara menghadapi konflik itu ya. Nah, salah satu cara belajarnya apa? Belajar mengerti tentang model-model resolusi konfliknya. Resolusi konflik itu cara keluar dari konflik itu ya. Itu akademis, artinya apa? Banyak teorinya, banyak pilihan teorinya. Kita bisa memilih secara akademis, kita memilih yang mana gitu ya. Misalnya kalau saya sering mengatakan kalau
pendekatan yang dilakukan oleh ini dalam konteks manajemen ya, artinya manajemen itu adalah tindakan praktis. Misalnya teori yang dikembangkan oleh Fitzpatrick, dia mengatakan misalnya kalau dia itu empat resolusi konflik suami istri, misalnya gitu ya. Nah, itu contoh-contoh bagaimana cara mendamaikan itu bagaimana. Misalnya gini, kalau yang disebut oleh Fitzpatrick itu ya, itu 4 resolusi konflik itu misalnya satu, model mengalihkan konflik berlanjut. Maksudnya gini, model mengalihkan itu artinya suami istri itu kan sudah, kalau istilah orang Jawa, niteni ya, Bapak Ibu yang Jawa ngerti ya, niteni. Niteni itu apa? Niteni itu kita tuh ngamati, kita tuh ngerti kok apa yang bakal jadi konflik itu. Misalnya ada hal-hal sensitif di keluarga kita. Kalau ngomongin itu mesti konflik. Kalau ngomong tentang ini mesti konflik. Misalnya gitu. Jadi suami istri itu ngerti apa yang kira-kira menyebabkan konflik. Nah, ketika sudah ngerti kayak begitu, kalau omongan diskusinya sudah mulai mengarah ke situ dan nantinya akan mengarahkan konflik, maka dialihkan. Jangan ngomongin itu, karena kalau ngomongin itu nanti akan konflik kita, akan bertengkar kita. Alihkan omongan yang lain gitu ya. Itu namanya model resolusi konflik yang pertama, yaitu model mengalihkan perhatian. Yang kedua, model menurut Fitzpatrick adalah model diskusi. Kalau ada masalah, diskusi. Nah, ini model-model masalah yang membutuhkan keputusan ya. Ada masalah di antara kita dan perlu keputusannya. Maka diskusi, suami istri ngobrol, ayo kita cari solusi bersama. Lalu yang ketiga namanya model kompetensi. Yang dimaksud dengan kompetensi itu adalah sebelum diskusi, suami istri itu mencari rujukan. Contohnya gini, problem ini terjadi karena soal bisnis yang bangkrut, misalnya gitu ya. Gara-gara bisnisnya suami bangkrut, lalu akhirnya berantem suami istri itu, konflik terus gitu. Nah, untuk mencari solusi, karena terkait dengan bisnis, suami mencoba untuk bertanya kepada ahli bisnis. Misalnya, untuk menyelesaikan kayak begini, gimana caranya? Ada coaching ya. Kita bertanya kepada para coach, para ahli bisnis itu. Lalu dapat saran, oh sebaiknya begini-begini. Nah, setelah dapat saran dari ahli, lalu dibawa untuk ketemu istrinya dan diobrolin dengan istrinya, itu namanya model kompetensi. Jadi, kalau bedanya dengan diskusi, kalau diskusi itu spontan. Kita ketemu suami istri, ayo kita obrolin bagaimana keluar dari masalah itu, namanya model diskusi. Kalau model kompetensi itu sebelum ngobrol suami istri, kita bertanya dulu kepada ahlinya untuk menjadi modal omongan kita dengan istri atau dengan suami. Itu model ketiga. Yang keempat, kata Fitzpatrick, model keempat untuk keluar dari konflik itu adalah yang namanya model mengalah ya. Ada konflik tertentu itu yang itu hanya rutin, itu hanya soal salah paham, ketersinggungan, cara ngomong yang tidak enak, kayak gitu ya, udahlah ngalah saja yang kayak begitu gitu ya, karena tidak harus diambil keputusan. Nah, jadi kalau konflik yang mengharuskan ada keputusannya, seperti anak kita sekolah di mana, anak kita kelak SMP, mau disekolahkan di SMP mana, kalau ini konflik, suaminya mengatakan kita masukkan pesantren saja, kata istrinya, udahlah dididik di rumah dengan homeschooling, toh juga belum bisa masuk sekolah misalnya ya. Lalu konflik seperti ini harus ada keputusan ya. Ini nggak bisa menggunakan model yang pertama tadi. Model pertama tadi adalah model mengalihkan perhatian. Lah kalau mengalihkan perhatian berarti nggak pernah ada keputusan. Untuk contoh konflik yang butuh keputusan, gunakan model kedua atau model ketiga. Untuk contoh konflik yang itu tidak perlu keputusan apapun, maka boleh menggunakan opsi satu atau opsi yang keempat tadi yang namanya mengalah. Itu contoh ya, bagaimana kemudian kita mengambil resolusinya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kemudian berbaikan setelah bertengkar itu. Nah, berbaikan itu artinya memaafkan. Yang paling penting bagi kita semuanya adalah saling memaafkan, merelakan ya. Jadi memaafkan itu perbuatan yang kalau dengan kata-kata itu gampang ya. Kita memaafkan gitu. Itu gampang ya. Tapi kalau secara teknis, bagaimana cara memaafkan? Menurut ayah bunda, bagaimana cara teknis memaafkan itu gimana caranya? Coba renungi ya. Jadi kalau kita mengatakan, saya memaafkan suami saya memaafkan istri saya, itu kan omongan tuh. Saya memaafkan kok, itu kan omongan tuh. Tapi bisa enggak Anda menjelaskan tekniknya gimana? Cara memaafkan itu gimana? Nah, Bapak Ibu sekalian, cara memaafkan itu ya paling tidak ada dua secara teknis ya. Yang pertama adalah kita merelakan dengan hati kita. Secara hati, kita sudah ikhlas, sudah merelakan. Tapi ada yang kedua, yaitu melupakan dengan otak kita. Nah, satu sisi adalah merelakan, hatiku sudah rela. Udahlah, sudah terlanjur terjadi, mau gimana lagi. Aku sudah
aku sudah merelakannya. Tapi setiap kali ingat peristiwa itu, dia marah lagi. Ya, peristiwa yang sangat menyakitkan, Pak Zah. Suami saya melakukan tindakan yang sangat menyakitkan hati saya. Tapi karena sudah terlanjur terjadi, ya gimana lagi? Demi anak-anak, demi keutuhan keluarga, sudahlah saya relakan. Hatinya merelakan. Tapi setiap ingat peristiwa itu, saya terbakar lagi. Kalau bahasa Jawanya, aku kemeropok meneh gitu. Saya sudah mulai marah lagi. Setiap ingat peristiwa itu, hati saya terbakar lagi. Nah, berarti satu sisi belum ya. Mestinya ada upaya untuk kita juga melupakan dengan otak kita. Pertanyaannya, bisakah kita melupakan sebuah peristiwa yang menyakitkan? Bapak Ibu, saya beri pertanyaan. Bisakah kita melupakan dari otak kita peristiwa yang sangat menyakitkan? Saya jawab ya. Jawabannya adalah tidak bisa. Jadi seseorang itu tidak bisa melupakan peristiwa yang sangat menyakitkan. Kenapa tidak bisa? Sesuatu kejadian yang ekstrim itu akan tersimpan dengan sendirinya di memori jangka panjang otak manusia. Saya ulangi, sesuatu kejadian ekstrim tersimpan di otak, di memori jangka panjang otaknya manusia. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak mengalami peristiwa biasa aja, itu tersimpannya di memori jangka pendek. Memori jangka pendek kita itu menyimpannya dalam bentuk jam ya atau hari. Makanya Bapak Ibu kalau ditanya, Bapak Ibu 3 hari yang lalu masak sayurnya apa? Masak bukanya apa? Bapak Ibu 3 hari yang lalu pakaiannya apa? Waktu siang hari itu pakai baju apa? Bapak Ibu waktu 3 hari yang lalu itu baru 3 hari ya. Kita kalau suruh ngurutin 3 hari itu mikirnya panjang kita. Apa ya? Kita nggak gampang untuk menjawabnya. Karena 3 hari yang lalu itu belum lama, baru 3 hari. Kenapa? Peristiwa yang biasa aja tersimpan di memori jangka pendek. Tersimpan di memori jangka pendek artinya dia akan terhapus oleh peristiwa-peristiwa yang datang kemudian. Cepat hilang gitu. Maka untuk sesuatu yang tersimpan di memori jangka pendek manusia, maka yang kita perlukan adalah upaya mengingat. Contoh misalnya peristiwa kunci motor hilang. Begitu tadi pulang ke rumah, kunci motor ditaruh, setelah mau pergi lagi, tadi di mana ya kunci motorku gitu ya? Di mana ya? Padahal baru aja berapa jam yang lalu kan? Atau berapa menit yang lalu. Kenapa bisa hilang? Karena itu peristiwa rutin. Bawa motor itu peristiwa rutin. Jadi sesuatu yang rutin, yang biasa aja, itu tersimpan di memori jangka pendek. Tapi kalau kejadian ekstrim, seperti misalnya ada seorang suami yang melakukan tindakan salah yang menyakitkan istrinya, itu ekstrim, maka tersimpan di memori jangka panjang. Nah, memori jangka panjang manusia, makin ekstrim kejadiannya, makin tidak bisa dilupakan. Nah, pertanyaan saya, kalau memang tidak bisa dilupakan, lalu bagaimana caranya agar kita tidak lagi mengingatnya? Adakah cara selain melupakan? Ada, ya. Jadi antara melupakan dengan tidak mengingat itu berbeda ya, Bapak Ibu. Saya ulangi, kata-kata melupakan dengan tidak mengingat itu 2 hal yang berbeda. Kalau melupakan itu kayak kita menghapus kenangan dan itu nggak mungkin ya. Kenapa mantan itu nggak bisa hilang? Karena ekstrim kejadiannya, sangat menyenangkan. Maka siapapun orang sampai umur paling tua sekalipun dia bisa mengingat mantannya kalau dia mau. Karena memorinya tidak pernah hilang. Tetapi dia bisa tidak mengingatnya. Nah ya, jadi orang punya mantan tanpa mengingatnya, dia tidak mengingat mantan lagi. Dia sudah happy dengan keluarganya yang sekarang, nggak ingat kalau punya mantan. Tapi bukan berarti lupa, karena itu masih tersimpan di memori jangka panjang otak manusia. Supaya ibu-ibu gampang membayangkan, bapak-bapak gampang membayangkan apa yang saya sampaikan ini. Kalau bapak pengen eksperimen, bongkarlah barang-barang yang di rumah. Ini mumpung mau lebaran ya, mumpung akhir Ramadan, ayo bersih-bersih rumah, semua barang dibersihkan, almari-almari semuanya dibersihkan, dikeluarkan semuanya dulu barangnya, terus kemudian dirapikan lagi. Barang-barang di gudang, keluarkan semuanya, bersihkan, lalu masukkan lagi. Kalau Bapak Ibu mau melakukan tindakan itu, nanti Bapak Ibu akan menemukan apa yang saya ceritakan ini. Ngerti-ngerti ketika Bapak Ibu bongkar-bongkar gudang gitu ya. Ternyata punya alat ini. Masya Allah, dulu aku membeli ini, lupa belum pernah dipakai karena disimpan di gudang gitu kan. Anda punya, tapi Anda tidak mengingatnya. Oke? Anda tidak mengingat bahwa Anda punya itu. Dulu jalan-jalan ke bazar, ibu-ibu ngelihat ada alat bikin kue. Diskon 50%. Ayah, kita beli ini diskon 50%. Kata suaminya, Allah untuk apa toh bubu kue atau masak ngapain beli kayak gitu. Nanti suatu ketika nanti kata pas liburan anak-anak kita akan masak ini gitu. Oke, akhirnya karena diskon 50% beli sampai di rumah disimpan karena belum libur.
Nanti pikirannya kalau libur anak-anak, ini kita ngajak anak-anak masak kue bareng-bareng, disimpan. Setelah libur anak-anak, ternyata punya agenda lain. Lupa kalau mau punya agenda masak-masak bareng. Dampaknya itu nggak pernah dibongkar lagi. Setelah sekian tahun, bongkar-bongkar, ternyata punya ini, ternyata pernah membeli ini. Coba bayangkan, betapa banyak barang dalam hidup kita yang kadang-kadang kita bahkan lupa, bahkan kita tidak mengingatnya ya. Padahal barangnya ada. Nah, ingatan-ingatan tadi itu termasuk pernah bertengkar dengan pasangan itu ya, menyakitkan. Ingatan itu ada, tetapi kita tidak mengingatnya lagi. Kenapa? Karena kita asyik dengan yang lainnya. Jadi, kunci dari untuk tidak mengingat sesuatu itu adalah kita asyik dengan sesuatu yang lainnya. Sibukkan diri dengan hal-hal yang produktif. Sibukkan diri dengan hal-hal yang menantang. Insya Allah akan lupa semuanya ya. Akan apa istilahnya itu tidak ingat, sebetulnya bukan lupa, cuma tidak ingat gitu. Jadi kita tidak ingat dulu kalau ingat-ingat gampang, misalnya ya Allah aku itu pernah 10 kali bertengkar dengan pasangan karena suamiku itu telah melakukan tindakan menyakitkan itu sebanyak 10 kali. Yang pertama itu kalau mau diingat-ingat hadir itu tanggalnya, pertama dilakukan itu tanggal 10 Januari tahunnya 2009, itu dia masih ingat gitu. Coba karena dia asik dengan yang lainnya itu nggak akhirnya tidak teringat sama sekali lagi gitu ya. Padahal apabila dia mencoba untuk mengingatnya ada. Begitu ya caranya Bapak Ibu sekalian. Oke, itu saya tambahkan sekalian karena tema konflik belum kita bahas tadi ya. Jadi sekaligus saya tambahkan agak panjang jawabannya karena biar lebih paham. Mangga kalau ada yang lainnya. Baik, terima kasih Pak Cah. Penjelasan yang sangat luar biasa. Sedikit pertanyaan tapi dijelaskan dengan begitu luar biasa. Banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa kita ambil saat kita menghadapi kejadian-kejadian dalam kehidupan ini. Tergantung bagaimana kebijaksanaan diri kita seperti itu ya Pak Cah ya. Iya. Nah, selanjutnya nih Pak Cah, ada lagi pertanyaan dari Azaria, kelas 3D, bundanya Azaria dari kelas 3D. Pak Cah, bagaimana menghadapi tipe suami yang tipenya itu terserah, apa-apa terserah, apa-apa terserah. Seperti itu Pak Cah. Baik. Jadi memang ada tipe suami itu ya, yang memang tipe terserah tadi yang seperti saya sampaikan itu, terserah. Mau makan apa terserah. Kalau tadi saya bilang ya, jadi kompak itu penting, tapi asyik juga penting gitu ya. Kalau sebetulnya suami ini kan nggak mau bertengkar tuh. Terserah itu kan maunya dia, udahlah kamu aja yang nentuin daripada aku pengen begini, kamu pengen begitu, ya nanti malah jadi bertengkar, udahlah kamu aja yang nentuin. Tapi itu jadi nggak asyik karena semuanya terserah itu jadi nggak asyik gitu. Nah, gimana caranya? Kalau untuk hal-hal yang teknis, maka is okay, tidak masalah ya. Hal teknis kayak tadi menu masakan, kita mau buka bersama di mana, itu teknis ya, itu tidak masalah kalaupun terserah. Berarti ibu ini dipercaya oleh suaminya untuk menentukan ya, untuk menentukan apa yang diinginkan. Itu berarti udah nikmati aja kalau hal teknis. Tapi kalau menyangkut hal penting itu nggak bisa begitu ya. Contoh penting itu apa? Bang, anak kita nanti kalau lulus SD itu nanti SMA di mana? Terserah. Oh, nggak bisa begitu. Ini anak kita berdua gitu ya. Jadi oleh karena itu caranya adalah jangan terlalu serius ketika mengawali pembicaraan dengan suami. Contoh nih, terlalu serius itu gimana? Misalnya gini, Bang, ini ada masalah penting banget ini Bang, harus segera kita bicarakan Bang. Ini penting banget. Nah, kalimat seperti itu membuat suami itu nggak nyaman sama sekali. Aduh, ini ada apa lagi? Ini istri itu kalau ngomong selalu mesti masalah gitu ya. Jadi setiap kali dia ngomong itu mesti masalah, ini mesti ada masalah lagi gitu ya. Jadi jangan mengawali begitu. Ngobrol yang santai saja. Contohnya gini, santai itu. Sambil buka puasa, bang tadi Masya Allah, apa ngerti nggak? Anak kita, misalnya anaknya masih kecil gitu ya, anak kita tadi di TK tadi, itu kelakuannya itu kan tadi sempat disuruh masuk sama gurunya karena lama nggak masuk karena pandemi, lalu kemudian secara bergantian disuruh masuk nengok sekolahnya biar ngerti sekolahnya kayak apa. Tadi lucu banget kejadian, cerita lucu gitu ya, cerita lucu. Kejadian yang ada di anaknya tuh, sehingga suaminya merasa happy gitu ya. Atau misalnya habis taraweh menjelang tidur itu cerita yang lucu-lucu gitu. Udah merasa asik kan? Jadi membangun keasikan obrolan. Setelah begitu, lalu waduh Bang, kira-kira anak kita besok di SD-nya mana ya? Ini TK-nya sudah mau rampung nih, jadi kira-kira besok SD-nya mana gitu. Jadi jangan mengawali dengan Bang, ini ada masalah yang harus segera kita selesaikan karena ini nanti sangat penting bagi masa depan anak kita. Kalau tidak kita bicarakan Bang, ini nanti bahaya anak kita jadi kayak apa. Jadi nggak usah kayak begitu itu ya. Jadi langsung aja ngobrol santai-santai.
Oh, tadi anak kita Bang, kelakuannya tingkahnya gini 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 nih. Tapi besok kira-kira dia di mana ya Bang ya? Enaknya di sekolah di mana? Nah, begitu dia bilang terserah kamu aja deh, Bang. Gimana kalau berikan usulan, Bang, gimana menurut Abang kalau misalnya kita survei ke beberapa sekolah nih. Berikan inisiatif karena dia tidak punya inisiatif, tidak punya pikiran untuk mau kemana atau bagaimana, dia nggak punya untuk tema ini, maka berikan solusi-solusinya atau berikan alternatifnya, tapi minta pendapat dia. Misalnya Bang, besok kita cek ya Bang ya ke beberapa sekolah, kita mengunjungi sekolah ini sambil ngajak anaknya, biar anaknya tahu kamu pilih mana, SD ini gitu, sambil kita nanti cari-cari informasi tentang SD itu. Contoh begitu ya. Jadi kalau dia sekedar teknis, terserahnya itu teknis, no problem. Mau es teh apa mau es jeruk terserah, itu no problem. Tapi kalau babnya adalah sekolah anak kita di mana, problem kalau terserah kamu. Makanya untuk hal yang terkait dengan sekolahan atau hal-hal yang penting gitu ya terkait dalam rumah kita itu kita tetap melibatkan suami, meskipun suami nanti siapa yang terserah, tapi kita berikan opsi-opsi. Bang, bagaimana kalau kita studi banding dulu Bang? Kita ke sana. Oh ya terserah. Nah, kalau terserah kan berarti dia mau tuh. Akhirnya kemudian kita jalan bareng sama suami. Oh ini Bang, SD yang ini kayak begini, SD yang ini kayak begini. Menurut Abang dari beberapa SD yang sudah kita lihat itu yang mana ya? Terserah kamu deh. Kalau dia bilang terserah kamu lagi, kita bilang bagaimana kalau pilih yang ini, Bang? Ya, boleh aja. Kalau menurut Abang kenapa kok boleh kalau sekolah di situ? Nah, gitu ya. Jadi inisiatif istri untuk memancing suaminya berpendapat ketika dalam hal-hal yang penting dan dia harus terlibat itu ternyata jawabannya adalah terserah gitu ya. Jadi kalau jawaban dia terserah gitu, sepanjang itu menyangkut aspek-aspek yang sifatnya penting, kita yang istri yang harus mengarahkan gitu ya. Dan jangan apa istilah saya itu ya, jangan kelewat dipersoalkan tentang itu. Jadi gini, ibu-ibu saya beri bandingan ya. Saya di ruang konseling itu dari tahun 2000, jadi hampir 21 tahun ya saya berada di ruang konseling itu. Yang datang setiap saat yang curhat ya masalah-masalah keluarga gitu. Nah ini satu pasang keluarga mengatakan, Pak Zah, saya itu capek punya suami kayak begini nih, saya sudah nggak betah lagi, saya mau minta cerai dari suami saya gitu. Tapi suami saya nggak mau, makanya kami konseling ke sini. Emang kenapa suaminya Bu? Suami saya itu laki-laki nggak punya inisiatif Pak Zah, apa-apa terserah saya. Mau apa-apa terserah ibu, capek saya harus memutuskan sendiri, saya harus mengambil keputusan untuk semua rumah tangga saya sendiri, jadi seakan-akan saya nggak punya suami, saya harus memutuskan sendiri, capek saya Pak Zah, saya nggak mau punya suami kayak begitu. Oke, itu kami dialog ya. Suatu ketika di lain kesempatan ada lagi yang datang kepada kami, sepasang suami istri. Kata istrinya, Pak Zah, saya minta pertimbangan, saya nggak tahan dengan suami yang kayak begini nih. Kenapa suaminya Bu? Suami saya itu Pak Zah otoriter, semuanya ditentukan sendiri, apa-apa diputuskan sendiri, nggak pernah ngajak ngomong saya, tidak pernah minta pertimbangan kepada saya, sampai makan aja Pak Zah, itu nggak nanya saya, langsung dia ngajak ke restoran, langsung pesankan menu, nggak nanya-nanya sama saya gitu. Jadi saya itu nggak dianggap apa-apa, saya capek saya, jadi istri nggak dianggap kayak begini. Coba lihat, kalau semuanya terserah, salah gitu kan, terserah ibu aja deh, salah. Kalau semuanya diputuskan suami, salah gitu kan. Jadi kalau kita lihat itu memang ya begitulah dinamika hidup rumah tangga. Makanya kalau ada ibu-ibu yang tipe suaminya terserah, ya sudahlah ambil saja itu ya. Sepanjang itu masalah teknis, mati aja. Kalau itu ternyata masalah penting, maka milikilah seni untuk tetap melibatkan suami dalam pengambilan keputusan. Begitu ya. Mohon dimaafkan, mungkin itu ya waktunya sepertinya sudah lewat ya. Saya minta maaf kalau ada hal yang belum terjawab. Mudah-mudahan keluarga besar Perguruan Islam Rodotul Jannah, kita semuanya ya, dan semua yang hadir dalam agenda kita kali ini mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dikaruniai anak-anak yang soleh dan solehah, diberikan rezeki yang lancar dan penuh berkah, dan mudah-mudahan kelak kita semuanya bisa berkumpul di jannah surganya Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.